Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya sudah menyiapkan 4 saham di mana saham ini atau video ini adalah tambahan dari video yang sebelumnya saya buat ya. Jadi sebelumnya ada 8 saham dan saya tambahkan lagi ada 4 saham yang ingin saya lihat bagaimana pergerakannya dan apa tindakan yang akan kita ambil ke depannya ketika melihat technical analysis dari keempat saham ini. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru gabung atau baru terjun ke dunia saham, kalian bisa masuk di bagian playlist ini atau bagian beranda juga bisa kalian cari di sini ada materi trading saham. Di sini sudah saya siapkan playlist materi trading saham. Kalian tinggal pelajari aja dari awal. Kalau masih ada yang nggak ngerti juga, kalian bisa gabung di grup WhatsApp kami. Dan di sini kalian bisa tanya jawab sepuas-puasnya selagi saya bisa ada sempat waktu ya, ada kesempatan waktu saya akan jawab. Tapi kalau saya lagi fokus di pasar, di saham saya tidak akan respon ya. Jadi mungkin saya responnya ketika pasar sudah tutup atau sudah selesai di trading sahamnya. Oke, jadi lanjut aja untuk saham yang pertama yang akan saya ulas adalah saham Telkom ya, dimana saham ini bisa dibilang di candle ini kemarin, di candle doji ini kemarin dia menguat juga ya, menguat 0,88% di candle doji yang ini. Dan kemudian dia kemarin ketika IHSG reject, dia juga opennya di harga berapa nih? Opennya di harga 4.610 dan closingnya di harga 4.590. Berarti harusnya ya bener ya, harusnya ini minus ya, tapi kenapa ini di sini plus? Dan di sini dari candlenya bener, berarti candlenya merah. Oke, jadi saya nggak tahu yang pasti kalau dari warna candlenya sudah cocok, tapi di sini dari persentasinya kenapa dia positif ya? Oke, padahal dari opennya sendiri lebih tinggi dibandingkan dari harga closingnya. Tapi di sini yang saya akan pertimbangkan atau perhatikan di sini, dimana sebelumnya saya buatkan area resisten trendline-nya ini, itu patokannya adalah ekor yang ini ya, ekor yang ini dan ekor yang ini. Di sini saya tutupkan seperti ini. Nah, dan pas ya, ternyata di sini dia juga ketika mendekati area sini dan kembali reject ya. Jadi untuk saham ini tetap saya utamakan untuk menyarankan untuk mewaspadai ya. Jadi boleh masuk tapi kita harus ketat ya. Jadi boleh masuk, kita harus ketat, di mana di sini masih menjadi pertimbangan kita, di mana ini adalah area supply besar-besaran, di mana sebelumnya adalah di sini. Bisa kita lihat ketika dia menyentuh area sini dengan kemudian terjadi distribusi dan kemudian di markdown, harga kemudian jatuh sampai ke bawah sini ke harga 3.520 dan ke 3.220, dan walaupun naik sampai ke sini di harga 4.000-an dan kemudian lanjut dibanting sampai ke harga 2.520-an. Jadi kita mewaspadai hal yang sama terjadi lagi ya. Jadi walaupun nanti dia seumpama dia berhasil breakout dari resistance trendline downtrendnya ini, bisa dibilang ini resistance trendline downtrend minornya, jadi kita tetap harus waspada di area sini ketika dia sampai juga ke area sini, di mana area ini batas atasnya di harga 4.840 dan batas bawahnya adalah di harga 4.800. Misal kita yang masuk sekarang, coba kita hitung dulu kalau dari risk rewardnya sendiri. Misal kita masuk sekarang di harga 4.590, di harga closing kemarin, cut loss kita masih aman ya. Kita pasang aja cut loss kita di bawah garis MA50, dimana secara trendnya sendiri saham ini masih uptrend kuat, dimana garis MA50 masih berada di atas garis MA200 dan candle berada kuat di atas garis MA50-nya. Tetapi kalau ternyata dia nanti sudah nge-breakdown juga garis MA50-nya, tentunya itu adalah indikasi awal bahwa saham ini akan bergerak downtrend ya. Jadi kita pasang aja cut loss kita di bawah garis MA50-nya dengan take profit kita di harga 4.810 atau di harga 4.830 dengan presentasi take profit kita adalah 5,23%. Tentunya di sini kita awasi. Kalau ternyata dia menyentuh area sini dan dia reject, kita bisa amankan profit yang udah kita dapat dulu yang sebelumnya kita ambil di sini ya. Takutnya mewaspadai bahwa dia ternyata nggak kuat untuk nge-breakout area ini dan kemudian reject seperti pola-pola sebelumnya dan kembali turun ke harga 2000-an. Oke, jadi seperti itu ya. Dan di sini juga perlu kita waspadai asing sendiri. Kalau saya buat dari awal bulan aja ya, awal tahun aja, dari tanggal 1 Januari itu dia dominan itu akumulasi terus ya. Nah, di sini takutnya ketika mendekati area sini, asing itu malah distribusi besar-besaran dan lanjut harga di markdown ya. Oke, seperti itu. Jadi saya tetap istilahnya, walaupun nanti seumpama dia tetap berhasil breakout dari resistance trendline downtrend
minornya ini, dan saya tetap harus tetap mengingatkan bahwa kita harus hati-hati di area ini di harga 4.840 ini. Kalau dia reject, kita bisa cepat-cepat amankan profit yang udah kita dapat. Takutnya dia akan lanjut turun ya, takutnya dia distribusikan di area sini sama seperti pola-pola sebelumnya ya. Oke, seperti ini. Oke, di sini tinggal sedikit lagi untuk sampai ke area sini ya. Tentunya kalau dia berhasil kuat dan breakout dari area sini, tentunya akan lebih menarik lagi untuk saham Telkom ke depannya. Oke, seperti itu. Kalau dari RSI-nya kita lihat di sini baru aja dia mantul ya ketika dia nge-breakdown area 50, dan kemudian dia sudah nge-breakout lagi area 50-nya ini, dan kemungkinan akan dia bisa sampai ke area 70-nya itu, dimana dari RSI-nya area 70 itu juga adalah area resistennya. Berarti di area 70 ini bisa dibilang sampai ke area 4.820-an ini, 4.840-an ini. Oke, kita lihat aja ke depannya nanti. Kalau kalian mau masuk di saham Telkom ini masih bisa ya, masih aman dengan batasan cut loss kita di bawah garis MA 50-nya sekalian, yang garis warna hijau ini ya. Untuk saat ini harganya adalah di harga 4.420 ya untuk cut lossnya. Tapi kalau nanti kalian bisa dapat lebih rendah dari harganya juga nggak masalah, lebih bagus ya. Tapi tentunya terakhir kita harus perhatikan di area ini ya, di harga 4.840 ini dia berhasil ngejebol ataukah dia ternyata reject. Kalau reject kita bisa amankan dulu profit kita. Tapi kalau dia breakout kita bisa hold dengan harapan dia akan membentuk frase harga yang baru ya. Jadi akan lebih bagus lagi atau lebih menarik lagi dari pola-pola sebelum ini ya untuk saham Telkom ini. Oke, selanjutnya akan kita lihat adalah saham INDF. Oke, INDF ini kemarin terakhir saya buat untuk videonya itu saya review tanggal 2 April kalau nggak salah, tanggal 2 April berarti di candle terakhirnya di candle ini ya, di candle ini di hari Jumat transaksi 1 April ya. Dan kemudian benar dia naik sampai sini dan masih tertahan di garis MA 50-nya. Kemudian dia kemarin lanjut reject lagi minus 0,82%. Berarti di sini di candle ini, tetapi dia masih tertahan di area sini ya, di mana area ini dengan batas atas di harga 6.050 dan batas bawahnya adalah di harga 6.000, di mana itu adalah area support sebelumnya ya. Oke, jadi selagi dia masih berada di atas area sini berarti masih bagus ya, masih aman. Tapi walaupun secara trennya sendiri saham ini masih tetap downtrend, di mana garis MA50 masih berada di bawah garis MA200 dan candle-candle masih berada di bawah garis MA50-nya. Jadi tandanya saham ini masih belum menarik sebenarnya, tapi kalau kita mau tektok masih bisa, kita tinggal tunggu aja candle pantulan nanti di area sini. Di sini kan masih di area support ya, jadi kita misal nanti muncul candle pantulan hijau di harga 6.050, kita bisa masuk dengan batasan cut loss kita di harga 5.975, satu tick aja di bawah area sini dengan persentase 1,24%, dan resisten kita ya pertama ya di sini di MA 50-nya, dan resisten kedua adalah di resisten trendline downtrend mayornya ini, dan garis MA 200-nya yang berwarna merah ini untuk menjadi area resisten kita. Itu adalah pilihan pertama ya. Tapi nanti kalau ternyata dia masih lanjut merah kita jangan coba-coba masuk dulu. Ada kemungkinan dia akan kembali ke area sini di harga 5.750, di mana itu adalah ada dua pantulan di sini ya, di sini. Di sini pantulan, di sini adalah pantulan. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau masih merah jangan ambil dulu, dia ada kemungkinan akan masuk ke sini. Tapi kalau nanti sudah ada candle pantulan, kita bisa mulai cicil masuk dengan harapan kita dia bisa sampai ke garis MA 200-nya ini, atau dengan harapan lain dia bisa breakout lagi dari area resisten trendline downtrendnya ini ya. Oke, seperti itu, dan sampai ke harga 7.000-an ya. Seperti itu untuk saham INDF ini. Jadi kesimpulan kita tinggal tunggu aja candle konfirmasi pantulannya ya. Nah, di sini juga dia baru aja mendekati area 50, dan kemudian kita lihat aja nanti dari RSI-nya apakah dia nge-breakdown lagi area 50 ini ataukah dia akan lanjut naik ya, atau mental sini. Berarti bisa dibilang kalau dari RSI-nya dia sedang retest ya untuk saham INDF ini. Oke, selanjutnya ada saham MTEL. Oke, di sini kemarin MTEL juga minus 1,32%, tetapi nggak masalah ya, karena dia masih closingnya di dalam area sini ya, di sini, di mana area ini saya buatkan dengan batas atas di harga 750 dan batas bawahnya adalah di harga 740, di mana itu adalah pantulan area support sebelumnya di sini dan ada di sini ya. Oke. Jadi selagi dia masih berada di atas harga 740 berarti masih aman ya. Kita tinggal tunggu aja candle pantulannya dan kita mulai ngikut masuk ya. Oke, misal saya masuk di sini di harga 745, cut loss satu tick aja di bawah area sini, misal di harga
735 dengan presentasi 1,34%, dan resisten kita buat aja di bawah garis MA50 untuk resisten pertamanya di harga 780 dengan presentasi 4,70%, dan resisten tertinggi kita buat aja maksimal di sini ya di harga 835, di mana itu adalah pantulan sebelumnya, atau kita buatkan aja resisten downtrend sekalian di sini, resisten minornya, di mana di sini terbentuk higher low ya, di sini higher-nya, di sini juga terbentuk higher low lagi. Oke, kalau kita panjangkan ke sini mungkin seperti ini ya. Ya, mungkin di sini seperti ini. Kita buat aja resisten selanjutnya setelah MA50 ada di sini, resisten downtrendnya ini di harga 815, dan selanjutnya ada di sini ya di resisten horizontal di harga 835 ini. Oke, seperti itu ya, dengan catatan kita tunggu candle pantulannya ya, candle pantulan di area sini. Tapi kalau nanti ternyata dia masih lanjut merah, jangan masuk dulu. Masih ada kemungkinan dia akan ngejebol area atau ngejebol harga 740-nya kalau ternyata dia masih merah ya. Oke, kalau dari RSI sendiri di sini masih ada kemungkinan dia akan lanjut ke area 30-nya ya, dimana sebelumnya juga ada pantulan ketika mendekati area 30-nya. Oke, seperti itu ya untuk saham MTEL ini, walaupun dia minus tapi masih berada di area supportnya. Kita tinggal tunggu aja dia ada candle pantulannya untuk mengkonfirmasi bahwa pisau ini sudah berhenti jatuh atau sudah tergeletak istilahnya. Tinggal kita tunggu dia menuju ke atas dan kita mulai ikut masuk dia naik ke atas ya. Oke, seperti itu ya untuk saham MTEL ini. Selanjutnya kita ambil saham TINS yang kemarin dia bisa dibilang minus juga, kemarin minus 4,62%, tetapi ternyata dia ngejebol area sini ya, area ini dimana di ini adalah saya buatkan area batas atasnya di harga 1925 dan batas bawahnya adalah di harga 1915, dimana itu adalah area resisten sebelumnya ya di sini. Oke, seperti itu. Dan di sini juga kemarin saya punya ya saham ini, dan saya juga udah cut loss ya, udah keluar dari saham TINS ini karena dia sudah kayak saya buy on breakout, tapi ternyata dia malah ngejebol ya, ngejebol dengan volume yang cukup besar juga. Oke, jadi saya amankan dulu profit saya amankan dulu aset yang saya punya daripada nanti dia sampai ke area sini dan ternyata harus ngejebol lagi dan saya cut lossnya lebih lebar lagi. Jadi saya amankan dulu yang yang sedikitnya itu. Oke, jadi saham ini berarti dia sudah ngejebol area supportnya. Jadi kita bisa tunggu aja dia di area sini, di mana area ini adalah area resisten sebelumnya di harga 1770 dan batas bawahnya adalah di harga 1750. Secara trennya sendiri di sini kalau dari MA-nya baru aja terbentuk pola golden cross, di mana garis MA50 sudah memotong garis MA 200-nya, tandanya sudah mulai menarik saham ini. Tetapi saat ini berarti dia belum kuat untuk menjebol area sini. Jadi kita bisa tunggu aja di harga 1770-an ini ya, selagi dia masih belum menembus harga 1750 berarti kita masih aman. Kita tinggal tunggu aja dia turunnya sampai ke sini dan kemudian kita tunggu candle pantulannya, baru kita bisa mulai masuk lagi. Misal kita masuk di sini di harga 1770. Cut loss kita maksimalkan di sini. Oh, nggak usah, cut loss kita di sini aja. Satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 1735, dan resisten kita di sini ya di harga 1915 dengan presentasi 8,19% untuk presentasi take profit kita, dan cut loss kita 1,98% dengan catatan kita masuk di harga 1770. Dan di sini kalau dari RSI-nya baru aja dia mental dari area 70 ya, jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke area 50-nya ini. Oke, seperti itu ya. Jadi dari 4 saham ini ya sama seperti sebelumnya, karena kemarin banyak juga yang koreksi, dari IHSG juga koreksi, dan ada saham-saham yang sudah seperti INDF tadi dan MTEL tadi. MTEL tinggal tunggu pantulannya aja. Telkom kita bisa masuk karena cut loss kita masih tipis, tapi resisten kita perlu kita waspadain karena itu di situ akan ada supply atau distribusi besar-besaran di area itu ya. Oke, seperti itu aja ya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian untuk yang menonton video ini bisa like dan komen terserah apa aja di bawah, yang penting untuk membantu saya mengembangkan channel ini atau memberi semangat saya untuk kedepannya selalu membuat video-video simple untuk swing trade ya di sini, yang membantu memudahkan untuk kalian yang baru terjun ke dunia saham. Inilah technical analysis yang simple itu. Jadi technical analysis itu nggak sulit, cuman kita hanya perlu latihan terus menerus ya. Oke, seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.